Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi praktikum ekologi hewan kali ini, yaitu pengenalan alat-alat penelitian ekologi dan modifikasi atau alternatifnya. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai modifikasi tradisional dari alat tersebut yang dapat kita buat dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tersedia di sekitar. Kemudian, saya juga akan memaparkan mengenai modifikasi modern dari alat tersebut. Untuk modifikasi soil tester, kita bisa menggunakan kunyit untuk mengidentifikasi pH tanah. Langkah pertama, kita menggunakan obat mah sebagai larutan basah, pengganti larutan basah. Kemudian diaduk rata. Untuk pengganti larutan asam, kita bisa menggunakan cuka ataupun asam kapas dan lain sebagainya. Tanah sampel diberi air sama dengan larutan basah dan larutan asam. Pada ketiga larutan ini, kita memasukkan kunyit yang telah disiapkan tadi. Nah, satu kunyit kita tidak masukkan ke larutan apa-apa. Didiamkan di sini untuk sebagai pembeda. Yang pertama dimasukkan ke larutan cuka, yaitu bersifat asam, ke larutan basah yang telah diberi obat mah, dan ke larutan tanah sampel. Ini ditunggu dalam waktu 20 menit sampai 30 menit. Tingkat keasaman tanah atau pH berkisar antara 0 sampai dengan 14. Jika tanah memiliki pH 0 sampai 7, itu berarti tanah tersebut bersifat asam. Sedangkan apabila tanah memiliki pH 7 sampai dengan 14, berarti tanah tersebut bersifat basah. Tanah yang baik atau tanah yang subur untuk ditanami tumbuhan bersifat netral, yaitu memiliki pH 7. Nah, setelah selang waktu 20 sampai 30 menit, kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada kunyit pada setiap larutan. Nah, sekarang kita tiriskan. Ini adalah kunyit pada larutan asam, yaitu air yang diberi cuka. Kemudian kunyit pada larutan basah. Kemudian kunyit pada sampel tanah. Ini merupakan kunyit yang tidak dimasukkan ke larutan apapun. Nah, sedangkan ini merupakan kunyit yang dimasukkan ke larutan asam, yaitu air yang diberi cuka. Warnanya memudar dari warna kunyit asli. Sedangkan kunyit yang dimasukkan ke larutan basah, ini warnanya pekat. Pada kunyit yang dimasukkan ke larutan pada sampel tanah, ini warnanya juga pekat. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa sampel tanah yang diambil dari 3 titik tadi itu bersifat basah. Untuk menetralisir tingkat basah pada tanah, kita bisa memberikan sulfur atau belerang. Sedangkan apabila tingkat pH tanah terlalu asam, dapat kita netralisir dengan pemberian kapur, sehingga nantinya pH tanah tersebut akan mendekati pH netral, yaitu tanah yang subur. Plankton net digunakan untuk mengambil sampel pengamatan plankton. Modifikasi tradisionalnya kita dapat menggunakan botol bekas. Langkah pertama, kita potong botol bekas ini menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, setelah dipotong menjadi 3 bagian, nanti bentuknya akan seperti ini.
Lalu kita masukkan kain yang berfungsi untuk saringan airnya. Seperti ini. Kemudian direkatkan dengan lakban. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian bagian tengah botol juga kita lakukan seperti itu. Kain direkatkan pada bagian botol tengah. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian diberi lubang pada sekeliling sisi sebagai untuk peletakan tali untuk menariknya. Alat plankton net kita sudah jadi. Saya akan coba praktekkan bagaimana cara penggunaan alat plankton net ini saat kita berada di lapangan. Beginilah cara mengambil sampel plankton menggunakan alat plankton net yang kita buat sendiri. Cara kerjanya sama dengan plankton net yang asli. Jadi, air laut yang akan kita ambil nantinya akan tersaring dan keluar dari sini, sehingga akan menyisakan plankton yang akan tersimpan di bagian sini. Termometer digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Modifikasi tradisional dari alat termometer ini yaitu dapat kita lakukan dengan yang pertama, mengisi botol dengan larutan pewarna makanan. Selanjutnya, kita masukkan pipet, tetapi tidak sampai ke bawah permukaan botol. Kemudian, kita tutup dengan menggunakan plastisin agar tidak ada celah udara yang keluar masuk nantinya. Tutup sedemikian rupa. Nah, kemudian tempelkan kertas skala di atasnya untuk mengetahui kenaikan atau penurunan temperatur yang terjadi. Untuk menguji termometer yang kita buat, saya telah menyiapkan air panas yang nantinya botol akan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya yaitu botol sampel. Bentuk modifikasi tradisional dari botol sampel, kita dapat menggunakan wadah yang terdapat di sekitar. Botol sampel sendiri terdiri dari dua ukuran, yaitu ukuran besar dan ukuran kecil. Contohnya kita bisa menggunakan botol bekas dan juga wadah yang ada di rumah. Botol sampel ini berfungsi untuk meletakkan sampel yang kita dapatkan pada saat penelitian di lapangan. Alat insect net digunakan untuk menangkap serangga seperti kupu-kupu, belalang, dan lain-lain. Salah satu bentuk modifikasi tradisional dari alat insect net yaitu dapat kita buat dengan menggunakan kawat dan jaring-jaring buah. Langkah pertama yaitu kita mengikat terlebih dahulu bagian ujung dari jaring buah dengan erat. Kemudian melipat sedikit bagian depan agar erat nantinya saat dimasukkan ke dalam kawat. Kemudian kita masukkan seperti menjahit. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita sebarkan dari ujung ke ujung. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Cara penggunaannya yaitu sangat mudah. Contohnya, anggap ini sebagai serangga. Kita tinggal perangkap serangga tersebut ke dalam insect net seperti ini. Dan maka otomatis serangga ini akan naik ke atas. Setelah itu, setelah naik seperti ini, kita tinggal melemparkan
Nah, melemparkan seperti itu sehingga serangga telah terkunci ke dalam insect net yang telah kita buat. Karena lemparan tadi membuat insect net tertutup, seolah-olah mengunci serangga yang telah masuk ke dalam sini. Alat timbangan bertingkat berfungsi untuk menyaring sampel dari ukuran kasar menjadi ukuran yang lebih halus. Contoh sampelnya yaitu dapat berupa tanah, pasir, dan partikel kasar lainnya. Salah satu bentuk modifikasi tradisional dari timbangan bertingkat ini yaitu kita dapat memanfaatkan penyaring atau saringan yang ada di rumah. Nah, yang nantinya ukuran sampel yang kita inginkan dapat disesuaikan dengan penyaringan yang berulang. Kompas digunakan untuk menentukan arah dan lokasi pengamatan. Langkah pertama untuk membuat modifikasi tradisional dari kompas yaitu memotong styrofoam dengan berbentuk lingkaran. Nah, berikut ini merupakan styrofoam yang telah digunting membentuk pola lingkaran dan juga kertas yang nantinya untuk menentukan arah. Lalu kita tempelkan. Langkah selanjutnya kita menggosokkan jarum penjahit ke magnet bertujuan untuk memberikan daya magnet kepada jarum jahit. Digosok searah selama 30 kali atau 50 kali. Setelah jarum telah memiliki daya magnet yang dapat dites menggunakan gunting ini, nah maka dapat diletakkan untuk digunakan sebagai kompas. Kita letakkan jarum untuk menentukan arah utara. Nah, maka arah utaranya berada di sini. Nah, walaupun kita putar, nanti arahnya akan kembali ke semula. Berarti kompas yang kita gunakan berhasil dan siap untuk diaplikasikan. Papan skala digunakan untuk mengukur ketinggian pada arus-arus tertentu saat melakukan pengamatan ataupun penelitian. Nah, salah satu bentuk modifikasi tradisional yang dapat digunakan yaitu saya menggunakan tongkat sapu dan dengan bantuan meteran. Nanti setelah mengukur ketinggian arus tersebut, diberi batasan dan setelah itu diukur dengan menggunakan bantuan meteran. Modifikasi tradisional yang dapat digunakan untuk membuat teropong yaitu dengan menggunakan kardus bekas. Nah, langkah pertama kita membuat bingkai teropongnya terlebih dahulu. Ini ada dua kardus yaitu kardus ukuran kecil dan kardus ukuran besar. Kita lipat seperti layaknya teropong. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan kardus berukuran kecil. Kemudian kita rekatkan dengan menggunakan solatip atau dapat juga menggunakan lem tembak. Langkah yang sama kita lakukan pada kardus yang berukuran besar. Kita buat kerangka seperti teropong. Dan eratkan juga menggunakan solatip. Nah, kita sudah mendapatkan dua buah kerangka teropong yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Selanjutnya kita akan membuat lensa teropong menggunakan bagian atas dari botol bekas yang mana nantinya pola dari lensa tersebut mengikuti ukuran dari kerangka teropong yang telah dibuat. Nah, ini merupakan lensa dari botol bekas tadi.
Lensa ini diberi air, dimasukkan air ke dalamnya dengan menggunakan jarum suntik. Setelah itu kita rekatkan pada kerangka teropong yang telah dibuat tadi. Nah, hasil yang didapatkan yaitu seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam lubang dari kerangka teropong dan kita rekatkan dengan menggunakan lem atau selotip. Nah, teropong kita sudah jadi. Hasil akhirnya akan seperti ini. Ini bisa dimaju mundurkan. Teropong ini bisa digunakan untuk melihat objek pengamatan yang jaraknya jauh, seperti mengamati burung dan lain sebagainya, yang tidak bisa dijangkau dengan mata telanjang. Untuk modifikasi modern dari stopwatch, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan yang ada di handphone. Caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal menekan start untuk mulai dan stop untuk berhenti. Kemudian ada juga model seperti jam seperti ini, dan caranya sama, tinggal tekan start dan stop untuk berhenti. Kemudian bisa di reset kembali. Untuk modifikasi modern dari GPS, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan Google Maps. Caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal mengetik tujuan dari lokasi penelitian kita, dan nanti akan diarahkan dengan rute yang paling tepat. Untuk modifikasi modern dari kompas, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan yang ada di handphone. Contohnya seperti ini. Kita tinggal menyesuaikan arah kemana kita akan pergi saat menentukan lokasi penelitian atau pengamatan. S yang melambangkan south, yaitu selatan, W yang melambangkan west, yang berarti barat, N yang melambangkan north, yang berarti utara, dan E yang melambangkan east, yang berarti timur. Nah, nanti akan diarahkan sesuai dengan tujuan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.